bagaimana keadaannya menjalani hukuman di lapas, ya, bagaimana kesehatannya, ya. Karena kenapa? Tidak usah pihak Nikita Mirzani atau pengacara Nikita Mirzani mencari-cari sebuah temuan baru. Karena jangan sampai bukan temuan baru yang ditemukan, temuan lama, ya. Jadi Nikita Mirzani tidak usah juga dilakukan upaya PK untuk membebaskan Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani di sini tidak akan bisa lagi dibebaskan. Guys, Nikita Mirzani 2 hari yang lalu diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi atas laporan terhadap DRG, yaitu atas pelanggaran yang terjadi atas penjualan produk dari Glavizia Glowing Booster Cell, yang ternyata hasil rilis BPOM tahun lalu mengatakan bahwa Glavizia Glowing Booster Cell itu tidak terdaftar di BPOM, dan itu adalah produk yang sama dengan yang dijual oleh DRL yang sudah dilaporkan oleh Doktif, yang sudah naik ke tingkat Kejaksaan Tinggi Banten, sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah itu akan P21 atau tidak. Oke, kita kembali ke DRG, ya. Jadi Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi karena dia yang sudah melakukan review terhadap produk tersebut 2 tahun lalu. Kemudian dia didatangi oleh DRG untuk dilobi-lobi, untuk kemudian terjadilah kesepakatan. Tetapi apa? Kasusnya kemudian dipaksakan menjadi pemerasan. Walaupun putusan ini sudah inkrah, Nikita Mirzani tetap masih bisa melakukan upaya hukum untuk membebaskan dirinya dari semua tuduhan. Salah satunya adalah PK. Dengan PK ini, Nikita Mirzani membutuhkan banyak novum baru. Salah satunya apa? Jika produk DRG ini bisa dinyatakan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen seperti yang dilakukan oleh DRL, maka itu bisa dijadikan sebagai novum jika DRG dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kemudian ada novum lain dari illegal access yang dilaporkan juga oleh Nikita Mirzani. Ini penting, illegal access ini penyadapan karena rekaman percakapan pribadi dia antara Mail dengan DRG itu kemudian disebarluaskan. Di situ terjadi pengiringan opini yang tadinya ada kesepakatan kemudian diubah menjadi pemerasan. Itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Jadi untuk pendukung Nikita Mirzani tetap bersuara keras dan lantang. Kenapa? Kita semua percaya bahwa kondisi Nikita Mirzani yang diputuskan oleh hakim sebagai pemerasan itu sangat dipaksakan. Maju terus untuk Nikita Mirzani, dan harusnya semua pendukung Nikita Mirzani ini juga mendukung Doktif. Kenapa? Karena ada produk yang sama antara yang dilaporkan Doktif terhadap DRL dan produk yang dijual DRG yang kemudian juga dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani. Ya, kembali lagi menyampaikan bangsa hari di sini tentang keadaan Nikita Mirzani pada saat ini, ya. Yang perlu diperhatikan tentang Nikita Mirzani bagi pihak Nikita Mirzani adalah bagaimana keadaannya menjalani hukuman di lapas, ya. Bagaimana kesehatannya, ya. Karena kenapa? Tidak usah pihak Nikita Mirzani atau pengacara Nikita Mirzani mencari-cari sebuah temuan baru. Karena jangan sampai bukan temuan baru yang ditemukan, temuan lama, ya. Jadi Nikita Mirzani tidak usah juga dilakukan upaya PK untuk membebaskan Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani di sini tidak akan bisa lagi dibebaskan. Walaupun ada upaya PK. Yang perlu dilakukan Nikita Mirzani adalah bagaimana mengurangi hukuman Nikita Mirzani, ya. Bagaimana mengurangi Nikita Mirzani sekarang sudah tinggal 5 tahun, ya. Dia sudah menjalani 1 tahun. Jadi bagaimana berkurang misalnya 3 tahun sehingga tinggal 2 tahun dia jalani. Tidak usah melakukan lagi temuan baru pada novum. Tidak ada itu. Tidak akan efektif karena tidak akan ada temuan baru. Mencari-cari kesalahan atau mencari-cari produk yang overclaim oleh Dr. Reja Gladys misalnya. Atau mencari hal-hal di mana sesuatu yang dikatakan sebagai temuan baru pada TPPU apa segala macam, itu tidak perlu. Saya mau sampaikan kepada pihak
Nikita Mirzani supaya bagaimana upaya melakukan pengurangan hukuman Nikita Mirzani, bukan untuk membebaskan Nikita Mirzani. Sudah tidak ada, ya sudah jauh itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat, salam sehat, salam waras. Kita nggak bisa tutup mata, kita nggak bisa tutup telinga. Karena apa yang terjadi pada Nikita Mirzani ini adalah murni penjebakan. Karena mereka mempunyai dua target pada saat itu, yaitu Nikita Mirzani, Doktip. Hanya saja seorang Doktip tidak terpancing untuk menerima uang, tapi seorang Nikita Mirzani dijebak untuk menerima uang dengan embel-embel kerjasama, yaitu endorse. Ya, kenapa bisa gue bilang endorse? Karena pada saat DRG menawarkan sejumlah uang atau mencari-cari Nikita Mirzani, dia menyebutkan, sebutkan saja Mail, berapa totalnya, sebutkan aja Mail, nggak apa-apa sebutkan aja. Mail sudah bilang beberapa kali, nggak enak dong kalau saya sebutkan, nggak enak dong kalau saya sebutkan. Sementara Nikita Mirzani memang tidak pernah mau ketemu sama orang kalau tidak ada kepentingan bisnis atau tidak menghasilkan uang. Kemudian pada saat itu DRG bilang, nanti tolong ya Mail diingatkan lagi ketika sudah 1 tahun. Tolong ketika sudah tahun nanti ketika sudah 1 tahun nanti tolong diingatkan lagi agar diperpanjang. Mana bentuk pemerasannya? Apakah ada seorang yang dikatakan pemeras? Sementara yang diperas sibuk menghubungi pemeras. Nggak ada. Nggak ada. Toh kalau dia memang merasa diperas, tanpa harus memberikan uang pun, dia langsung datang ke kantor polisi untuk melapor. Karena memang di sini tidak ada bentuk pemerasannya, tidak ada sama sekali. Lo yakin kalau Nikita Mirzani bakal menang di sidang PMH? Hah? Jelas-jelas sidang PMH ini hakimnya sama dengan hakim yang waktu menangani kasus pidana Nikita Mirzani. Kalau gua nggak yakin, gue nggak yakin Nikita Mirzani bakal menang. Nah, udah kemarin kejadian ketika saksi kunci yang memang terlambat datang, tapi padahal dari pihak Nikita Mirzani, PH-PH-nya udah pada datang dari jam 9.30 udah standby. Gua nggak paham ini ada permainan apa. Ketika PH-nya bertanya apakah ini harus absen dulu, lalu dikatakanlah tidak perlu absen. Yang penting nanti sudah hadir. Kami akan bilang kepada yang di dalam bahwa dari pihak Nikita Mirzani sudah hadir. Lalu kenapa pada saat mereka datang membuka pintu, mengetuk pintu, hakim sudah mengetok palu kalau misalkan persidangannya ditunda? Bagaimana? Gua nggak optimis, ya. Udah Pak, tutup aja persidangannya, ya. Udah, putus aja persidangannya, udah diputus. Percuma buang-buang waktu kalau menurut gue. Katanya pendukung Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba bilang kalau si Nepos, Andur, orang baik, suka bantu UMKM. Pih! Penjilat gak sih yang ngomong-ngomong gitu? Bilangnya gak ada masalah pribadi sama Nepos. Ini yang ngomong gitu antara cari muka atau memang udah makan duitnya Nepos. Ini bukan masalah ada masalah pribadi atau tidak ya. Enggak. Tapi pas lagi ramenya para pendukung Nikita Mirzani, gencar-gencarnya untuk support Nikita, oh para mati-matian tuh, oh gue si paling Niki. Sekarang bilangnya si Nepos baik orangnya. Ngeri sih orang-orang begini, kayak gak punya prinsip. Atau apa mungkin ngedukungnya pas lagi ada lahan basah untuk dijadikan duit dan keuntungan diri sendiri. Rada geli sih ngelihat orang yang tadinya si paling Niki, si paling lantang, tiba-tiba jadi si paling Nepos. Ya, ular tetaplah ular. Mau berkali-kali ganti kulit, ular tetaplah ular. Jangan pernah salahkan kalau ada orang-orang yang nge-reaction elu, karena elu sendiri yang menunjukkan kebusukan elu. Jangan pernah salahkan pendukungnya Nikita Mirzani nge-reaction elu, karena ternyata lu memang ngedukung orang yang mati-matian ngejatuhin Ami Nikita Mirzani. Wajar. So geng, gak perlu disedihkan, karena orang-orang menyedihkan ini memang menunjukkan keasliannya aja. Aslinya yaitu penjilat.
Jadi teman-teman, sekarang kita fokus aja sama Nikita Mirzani, kasusnya Nikita Mirzani. Kalau sampah-sampah mah biarin aja. Namanya sampah kan ya berserakan lah. Ini karena banyak yang minta ke saya melalui DM, Bang, gimana terkait Dr. Oki gagal memberikan kesaksian dalam perkara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Pertama begini, kalau dia gagal bersaksi karena ditolak atau hakim tidak mau mendengarkan kesaksiannya, itu tidak boleh. Di dalam hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, hakim memang mempunyai diskresi untuk memimpin persidangan. Tapi diskresi itu tidak absolut. Artinya, diskresi itu harus tunduk terhadap asas-asas. Salah satunya asas adalah asas mendengarkan kedua pihak. Hakim wajib mendengarkan baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Begitu juga hakim harus mendengarkan pendapat, kesaksian baik dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Kedua-duanya ini mempunyai hak yang sama.